Ketika Nabi Isa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berkesempatan untuk mengikuti kongko bareng Aswaja Arema. Alhamdulillah pada hari ini kita telah bersama dengan Kiai Habibullah Akbar. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Turen. Tema kita pada kali ini adalah jangan dulu suudzon pada kiai. Pembahasannya adalah lebih kepada bagaimana seharusnya kita menyikapi pada para ulama kita, pada kiai-kiai kita. Mungkin untuk mengawali itu, kiai, kita lebih dulu gali tentang jenis-jenis ulama atau macam-macam ulama itu seperti apa ya? Monggo. Jadi begini, ulama itu ya, ini ada yang disebut ulama bi'run, ada yang disebut ulama nahrun, ada yang disebut ulama bahrun. Bi'run sumur, nahrun sungai, bahrun lautan. Jadi tugasnya sendiri-sendiri. Yang menjadi ulama bi'run, ulama sumur, ya harus istiqomah, anteng di pondoknya, anteng di dalamnya, itu nanti airnya bening. Kemudian yang kedua, ulama nahrun, ulama sungai. Itu ya harus mau terjun kemana-mana, dakwah ke sana, dakwah ke sini, ya, ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung. Nah, itu tugasnya ulama nahrun. Ada lagi yaitu ulama bahrun, ulama lautan. Ini ya harus bergaul dengan siapa saja. Yang namanya laut, ya di situ ada apa? Sampah, bahkan mungkin kotoran manusia, kotoran hewan dan seterusnya. Nah, kadang-kadang yang menjadi santrinya ulama nahrun ini suudzon terhadap ya ulama bahrun. Wah, kok kiai itu tidak sama dengan kiai saya ya. Kiai saya kiai anteng istiqomah, itu kok keluyuran, itu kok kumpulnya dengan orang-orang yang kelihatannya kurang baik. Nah, ada lagi yang terjun ke politik. Nah, itu jangan kesusu-susutan seperti itu, karena semuanya punya ilmu masing-masing, punya tugas masing-masing. Ya, gampangannya wis dielmoni kabeh, istilahnya begitu ya. Nah, jadi yang terjun di politik ini biasanya yang sering disuudoni, ya. Seperti Kiai Hasbullah dulu. Itu ketika beliau masuk ke dalam barisan Nasakom, ya. Nasakom itu Nasional Agama Komunis yang dibentuk oleh Presiden Soekarno. Ya, Kiai Hasbullah dengan gesit masuk ke sana. Itu waktu itu ya ada yang suudzon, wah, Kiai Hasbullah wis kena duit piro kok masuk grup PPKI. Lah begitu. Padahal beliau pernah dawuh, kata Romo Kiai saya, Kiai Abdul Aziz Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Pacul Gowang Jombang sekaligus pengasuh Pondok Lirboyo, ya. Beliau pernah bercerita bahwa Kiai Hasbullah itu masuk ke dalam Nasakom. Beliau beralasan karena kita itu sedang bertinju. Kalau bertinju kok di luar ring, apa bisa mengalahkan musuh? Ya nggak bisa. Harus masuk ke dalam ring. Nah, jadi alhamdulillah, ya, berkat Kiai Hasbullah masuk ke dalam barisan Nasakom, akhirnya ternyata betul usulan PKI yang aneh-aneh yang bertentangan dengan agama yang merugikan Indonesia itu yang menolak itu Kiai Hasbullah. Jadi waktu itu PKI mengusulkan macam-macam kepada Presiden Soekarno, ya. Lah, ternyata gara-gara Kiai Hasbullah dari situ beliau bisa menolak. Dan akhirnya tidak lama kemudian beliau bisa dengan para kiai lain bisa menggulingkan PKI itu. Jadi ini lil wasail hukumul maqasid itu loh. Jadi Kiai Hasbullah masuk ke sana itu ya karena ini wasilah untuk menghancurkan PKI, caranya seperti itu. Makanya kalau kita melihat sebagian kiai kok kadang-kadang agak aneh, ya, kok gak pati syariat semisal begitu, jangan kususu suudzon. Barangkali itu seperti Kiai Hasbullah tadi itu masih wasilah, masih jalan untuk menuju kemaslahatan. Seperti kalau nggak salah dulu Gus Dur juga begitu, ya, Ki Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu pernah menerima sumbangan SDSB. Nah itu banyak yang menyalahkan, wah ini gimana Gus Dur ini nggak ngerti hukum.
kena duit langsung manut SDSB, nah, kan gitu ya kan? Mungkin untuk kaum sekarang SDSB nggak ada yang. Oh iya ya, SDSB itu perjudian, sumbangan dana sosial berhadiah. Zaman Presiden Soeharto itu kan ada SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah, semuanya yang bantu SDSB dari masalah olahraga dan sebagainya kan gitu ya kan. Nah itu kan perjudian yang ulama jelas nggak setuju, haram. Tapi Gus Dur malah menerima ya sumbangan dari SDSB. Akhirnya ya ketika banyak yang menyalahkan Gus Dur, bahkan banyak yang demo ya, beliau langsung mengarahkan yang demo-demo itu kepada pemerintah. Loh, saya itu nggak berwenang untuk menghentikan SDSB. Kalau nggak setuju dengan SDSB, ya sana langsung ke Pak Harto, langsung ke pemerintah. Akhirnya nggak lama kemudian banyak yang demo ke pemerintah. Nggak lama kemudian SDSB dibubarkan. Nah itu loh, Gus Dur menerima SDSB bukan karena setuju SDSB, tapi justru untuk menghancurkan SDSB. Mungkin kita akan lanjutkan perbincangan kita ya setelah yang satu ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat Aswaja Epicenter Kabupaten Malang. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, pimpinan cabang Aswaja Epicenter Kabupaten Malang mempersembahkan musabaqah qiraah Aqidatul Awal yang akan diadakan secara virtual dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. bagi bila tahawuli umma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Jangan lupa, ikutilah dan berpartisipasilah dalam kegiatan musabaqah qiraah Aqidatul Awal yang diadakan oleh cabang Aswaja Epicenter. Kami tunggu kehadiran kalian sekalian. wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli say sami'un basirun wal mutakallimun lahu sifatun sab'atun tantabimun. Ketika Nabi Musa Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, ngaji kita pada beliau Kiai Habibullah Akbar. Tadi terpotong pembahasan kita Kiai di tentang ternyata kiai-kiai kita meskipun secara dohir itu salah, kemungkinan benar sehingga kita tidak dibenarkan untuk suudzon. Contoh dulu ya. Nah ini kan kalau seperti yang jenengan contohkan tadi mungkin lebih ke arah taktik atau politik di dalam berjuang ya. Iya. Kalau yang secara dohir tidak sesuai dengan syariat seperti apa? Misal tidak Jumatan, itu mungkin kata orang-orang awam dia sudah wali dan lain sebagainya. Itu kita menyikapinya seperti apa? Ya, ya. Yang paling enak kita punya sikap embuh begitu. Ya. Tidak tahu. Ya, itu aman itu ya. Karena begini, ya. Memang ada yang kelihatannya nggak benar tapi sebetulnya benar. Ada yang memang betul-betul nggak benar. Nah, jadi latas putu asyariah an syahsin walau kana waliyan. Syariat tidak akan gugur dari seseorang walaupun dia itu menjadi wali. Jadi walaupun wali tetap harus melaksanakan sholat, melaksanakan syariat. Lah, memang ada ya yang kelihatannya tidak sholat tapi sebetulnya sholat. Cuman sholatnya disembunyikan ada. Tapi mungkin ya ada yang betul-betul tidak sholat. Nah, makanya yang paling aman jawaban kita ya embuh tadi itu sudah ya. Karena la ya'riful wali illa wali. Tidak akan tahu bahwa itu wali kecuali sesama walinya. Jadi menurut saya yang paling enak ya husnudzon saja ya, daripada kedeluduk gitu ya, daripada kita keliru lebih baik kedeluduk. Kedeluduk itu artinya bukan wali dianggap wali itu masih aman ya. Daripada itu sebetulnya wali
kita anggap bukan wali, nanti termasuk man ada li waliyan itu ya. Barang siapa memusuhi, menyakiti waliku sama dengan nantang perang kepada Allah. Kan repotnya di situ. Jadi yang paling penak kita itu ya, yang penting kita nggak niru, nah gitu ya. Tapi kita nggak kesusu suudzon. Seperti dulu Kiai Hasyim Asy'ari juga begitu. Zaman Jepang itu santrinya ada yang suudzon, wah Kiai Hasyim Asy'ari ini bagaimana? Setelah di penjara, lah kok beliau sekarang bekerja sama dengan Jepang. Berarti sekarang sudah pro Jepang ini, kena duit biro. Nah, ada yang sudah seperti itu. Ternyata itu ya seperti tadi ya. Itu hanya sekedar taktik siasat lil wasail hukmul maqasid. Bekerja sama dengan Jepang itu bukan untuk mendukung Jepang, tapi justru untuk menggulingkan Jepang. Karena harus pakai siasat. Semuanya itu harus pakai siasat. Malam ya'rif as-siyasah akaladhus siyasah. Barang siapa tidak ngerti politik akan dimakan oleh politik. Nah, orang suudzon itu kadang-kadang ya karena dia nggak tahu, belum nutut ilmunya gitu ya. Kadang-kadang karena dia memang pekerjaannya jelek. Seperti ada orang ya biasanya mencuri kotak amal di masjid jam 3 malam. Ketika ada orang masuk masjid jam 3 malam pasti suudzon, wah paling mau mencuri seperti saya. Nah, gitu. Tapi kalau orang yang biasa tahajud jam 3 malam, ada orang masuk ke sana pasti husnudzon, oh paling mau tahajud seperti saya. Man sa'a fi'luhu sa'a dzannuhu, barang siapa jelek pekerjaannya maka akan jelek pula apa? Dugaannya, penyangkaannya. Jadi yang lebih baik untuk menghadapi orang-orang yang mungkin dianggap wali tapi kok nggak bersyariat itu ya. Yang paling aman kita ya jawabannya tidak tahu. Yang paling aman seperti itu ya. Yang penting kita tidak meniru. Yang penting kita tetap melakukan syariat. Adapun dia seperti itu, kalau memang dia punya tujuan ya yang kemaslahatannya itu besar, mungkin bisa dibenarkan. Seperti ya ada kiai berjuang dengan cara ngadu PT, kan ada itu ya, kiai berjuang dengan cara mengadu ayam. Nah, ternyata setelah diselidiki dia menang terus, dan ketika menang akhirnya yang suka adu ayam ini akhirnya tobat, ditobatkan oleh kiai tadi. Ayamnya terbuat dari petil, disulap menjadi ayam, kan begitu. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Makanya kita nggak boleh suudzonnya karena ada yang seperti itu. Ulama kita itu macam-macam ya. Cuman permasalahannya seperti ini, Ki. Karena takut ghadabnya Allah karena menyakiti walinya, iya. Akhirnya ketika ada wali dalam tanda kutip artinya Iya. belum jelas Wali kewaliannya, apa tidak gitu ya, ya. ini mengajak untuk tidak melakukan syariat. Gamane sudah waktunya sholat, waktu sholat sudah hampir habis, sama seorang yang dianggap wali ini, sudah kamu jangan sholat kamu sudah saya tanggung. Itu di beberapa daerah itu ada yang seperti itu. Oh iya, iya. Nah ini iya. menyikapinya tetap mengikuti orang Itu tadi dengan dengan alasan Takut karena kualat. takut Ya, kualat, iya. atau tetap melaksanakan syariatnya. Nah, Rasulullah kalau nggak salah pernah tahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk maksiat kepada Allah. Walaupun itu guru, walaupun itu mursyid thariqah, walaupun itu apa? Orang tua, kalau perintahnya itu menyalahi agama, ya, tidak sesuai dengan perintah Allah, maka tidak boleh ditaat. Jadi sikap kita mungkin ketika kita disuruh jangan sholat sudah saya tanggung, ya maka kita tetap sholat saja, ya. Yang penting kita tidak menghina beliau, tidak menyakiti beliau. Khawatir itu betul-betul wali, kan gitu, ya. Karena seperti dulu kalau nggak salah Imam Asy'arani kan juga begitu. Ketika berguru kepada Syekh Ali Al-Khawas, kan semua kitabnya harus dibuang. Kalau kamu ingin berguru kepada saya, buang semua kitab-kitabmu. Kan itu membingungkan juga. Kitab berharga, ilmu yang luas sekali, kan gitu ya kan? Nah, banyak asma adumnya kok disuruh membuang, bagaimana ini? Nah, memang ya di situ ujian kita, ya. Kalau memang kita mantap itu betul-betul wali, ya insya Allah apa yang diperintahkan benar. Ternyata ya betul. Ketika kitab itu dibuang, ya, kemudian Imam Asy'arani menyisakan satu kitab kesayangannya, Syekh Ali Al-Khawas tahu ternyata. Loh, yang satu kok belum dibuang? Padahal tanpa saya mengetahui beliau ini. Akhirnya langsung dibuang kitab itu. Begitu kitab ini dibuang, langsung Syekh Ali Al-Khawas menepuk dada Imam Asy'arani. Ternyata ilmu yang ada di dalam kitab yang dibuang tadi dan ilmu yang lain masuk semua ke dalam dada.
Jadi Imam Sya'rani tidak menggantungkan kepada kitab yang ada, tapi malah justru bisa mengarang kitab Mizan Kubro dan sebagainya itu. Jadi al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu ada di dalam dada, tidak hanya dalam tulisan. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat Aswaja NU Center Kabupaten Malang. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, pimpinan cabang Aswaja NU Center Kabupaten Malang mempersembahkan musabaqah qiraah Aqidatul Awal yang akan diadakan secara virtual dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. bagi bila tahawuli Umma salatu wassalamu sarmada Ala nabi khairi man qad wahada Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' Samila dinil haqqi ghaira mubtadi' Dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Jangan lupa ikutilah dan berpartisipasilah dalam kegiatan musabaqah qiraah Aqidatul Awal yang diadakan oleh cabang Aswaja NU Center. Kami tunggu kehadiran kalian sekalian. wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli say sami'un basirun wal mutakallimun lahu sifatun sab'atun tantabimun. Ketika Nabi Isa Kita lanjutkan kembali. Barusan dari apa yang telah disampaikan oleh Kiai Habib tadi, banyak sekali di antara intinya adalah kita harus menghormati seorang kiai atau ulama, di antaranya dengan cara tidak suudzon. Itu salah satu cara penghormatannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Kiai, ini mungkin sekaligus pertanyaan terakhir ya. Kriteria atau ulama yang seperti apa yang harus kita hormati? Karena nuwun sewu, Kiai, saat ini kan banyak sekali ulama-ulama yang apa dalam tanda kutip jadi-jadian. Iya. ulama sing ngelama. Mungkin itu ulama yang seperti apa yang harus kita hormati, Kiai? Iya. Jadi memang sulit ya untuk mengetahui hati orang, itu memang agak sulit ya. Jadi yang paling penting kita lihat sesuai dengan syariat apa tidak ya. Karena syaratnya wali itu kan pernah saya sampaikan, itu ada 4 itu ya. La yakunu syakhsu waliyan illa bisyurutin arba'atin. Orang itu tidak akan bisa menjadi wali kecuali kalau memenuhi syarat 4. Ada yang mengatakan syarat mati, syarat wali kutub gitu ya. Nah, yang pertama al-awwalu ayyakuna 'arifan bi usuliddin. Yang pertama harus tahu betul tentang sifat ketuhanan. Usuliddin di sini maksudnya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid harus betul-betul matang ya. Bihaitsu yufarriqu bainal khaliq wal makhluk. Sekiranya bisa membedakan mana yang betul-betul Tuhan dan mana yang jin tapi ngaku pangeran. Iblis ngaku pangeran. Itu bisa membedakan kalau dia betul-betul waliullah. Nah, terus wa bainan nabiyyi wal mutanabbi. Bisa membedakan antara nabi betul dan jin yang mengaku nabi. Kalau jin menyerupai nabi tidak bisa. Tapi kalau jin mengaku nabi, macam wong ganteng ngaku nabi, itu bisa. Nah, itu kalau wali betul bisa membedakan. Yang kedua, aliman bi furu syariah. Harus betul-betul alim tentang cabang-cabang ilmu syariat. Bihaitsu law adzaballahu ilma ardi law jita indah. Sekiranya seandainya semua ilmu yang ada di dunia ini terbakar, dia sanggup mengganti. Itu syarat wali yang kedua. Yang ketiga, muttasifan bil akhlak al hasanah. Bersifat dengan akhlak yang baik, wirai, zuhud dan seterusnya. Yang keempat, ayyulazima al khauf, selalu takut kepada Allah. Ya, sekiranya tidak ada sedetik pun yang tidak takut kepada Allah. Jadi waliullah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
tidak susah, tidak takut, yang ditakutkan hanya kepada Allah. Kalau masalah ekonomi dan sebagainya tidak takut. Betul, saya masuk ciri khas plus. waliullah. Sulit ya. Dari 4 syarat betul saya masuk plus. Iya. Gitu. Kemudian untuk untuk menyikapi orang-orang yang mengaku ulama lah ya bahasanya. Iya, iya. Sementara kita juga takut terpleset gitu untuk Iya. kadung ora dihormati tibae ulama tenan, kadung dihormati tibae dudu ulama. Itu untuk menyikapi hal yang seperti itu bagaimana? Ya mungkin barometernya gitu. Kita pakai ungdur makol walatan durman kol gitu aja. Ambillah apa yang diucapkan, lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kalau yang diucapkan benar, ya kita ambil. Kalau tidak, ya tidak usah diambil. Jangan melihat pakaiannya. Ya, karena kalau dilihat dari pakaiannya, hadisnya Rasulullah jelas. Abghadul ibadi ilallah, hamba yang paling membuat Allah benci, mangkana saubau khairan min amali. Seperti itu. Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amalnya. Antakuna siabal anbiya. Pakaiannya pakaian nabi, berjubah, sorban. Tapi wa amalu amal jabbarin. Amalnya adalah amalnya orang yang sombong-sombong. Lah, itu. Jadi jangan dilihat ulama ini dari pakaiannya. Yang pakaiannya biasa belum tentu bukan ulama. Yang bersorban juga belum tentu ulama. Jadi dilihat ilmunya, ya, dilihat daunnya cocok apa tidak dengan syariat Islam. Yang jelas kalau uswatul hasanah ya kita nyontoh kepada Rasulullah. Kalau kita umatnya ya pasti ada kekurangannya, ya. Jadi guru kita ya itu kita ambil fatwa-fatwanya, dauh-dauhnya, mauidhahnya. Adapun beliau punya kekurangan apapun, ya kita maafkan, namun kita sendiri tidak bisa sempurna, kan begitu. Artinya tetap meskipun ulama itu ada salah, tetap tidak bisa kita menyalahkan sepenuhnya, Iya. karena masih ada sisi-sisi positifnya. Iya. Sehingga itulah kenapa kita tidak boleh suudzon pada seorang kiai, karena bisa jadi memang salah dan Iya. itu pun masih dianggap wajar karena bukan makhluk nabi. yang maksum, Ya. bukan nabi. Ataupun memang bukan salah, hanya siasat saja untuk menuju hal-hal yang tertentu. Mungkin itu intinya Kiai nggih. Mungkin sebelum kita akhiri, pesan untuk kita semua Kiai. Ya. Di antaranya biar kita tidak suudzon dengan siapapun, kita ingat bahwa kalau nggak salah Imam Ghazali itu pernah mengatakan bahwa baik dan tidaknya orang itu tergantung kalau nanti sudah meninggal. Kalau meninggalnya baik, husnul khotimah berarti orang baik. Makanya walaupun sebelumnya dia itu jahat dan seterusnya, jangan tergesa-gesa kita merasa lebih baik daripada dia. Karena ya sekarang dia jahat. Dia orang, bahkan orang kafir pun nggak boleh suudzon kita. Ya sekarang dia kafir. Kalau nanti mau meninggal syahadat Islam, jadi dia orang mukmin. Nah kita setiap hari adzan, iqomat, baca tasbih, ketika meninggal lah kok kafir. Naudzubillah min dzalik. Berarti lebih baik yang sana daripada sini. Nah, jadi melihat itu semua biar tidak suudzon, kita harus ingat daunnya Imam Ghazali tadi bahwa baik dan jeleknya orang tergantung kalau sudah meninggal. Kita semua belum tentu semua. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Kiai penjelasan panjenengan, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Insya Allah kongko kita akan kita lanjutkan pada episode-episode berikutnya. Untuk episode depan insya Allah kita akan bertemu dengan Gus Ulul Basoir Al-Murtado. Kita akan membahas tentang Islam rahmat untuk semua. Itu mungkin pertemuan kita kali ini Kiai, matur sembah nuwun sangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.